Hai gengs, ketemu lagi dengan gua Hiro Taradivan di channel Bukalapak pastinya. Buat yang pada belum kenal, makanya kita kenalan dulu. Klik tombol subscribe di bawah, biar kita lebih sering ketemu lagi di channelnya Bukalapak. Nah, jadi di video kali ini, gua akan membahas sebuah desa yang misterius total, gengs. Karena tahu-tahu ini desa hilang gitu aja dalam semalam. Tahu-tahu pokoknya ini kita lagi ngomongin desa ya, bukan mantan lu. Yang waktu pacaran tau-tau hilang kagak ada kabar, sampai sekarang begitu. Nah lo, jangan-jangan mantan lu ikutan hilang juga tuh di desa. Ikutan gone. Tapi sebelum ngomongin hilang-hilangan nih, jangan sampai deh kalian kehilangan kesempatan emas buat dapetin barang kebutuhan sehari-hari dengan diskon gede-gedean. Yang pastinya cuma ada di aplikasi Bukalapak. Sekarang kan semuanya serba digital ya. Jadi yang namanya belanja kebutuhan harian, itu nggak perlu lagi kita repot-repot ke supermarket. Belum macetnya, belum cari parkirnya susah, ngantri di kasir pula gitu kan. Duh, repot banget kalau gitu. Sekarang nih, semua produk-produk FMCG ada di Bukalapak dan lengkap banget, gengs. Tinggal duduk aja di rumah, buka aplikasi Bukalapak, pilih barang-barangnya dan udah deh diantar ke rumah. Dan yang paling bikin happy-nya lagi, diskonnya up to 90%. Jadi jauh tuh auto cuannya daripada langsung pergi ke supermarket sendiri. Atau kalian yang masih pada ngeles nih, aduh handphone aku jadul, suka lemot, hidup segan mati tak mau, ngehang mulu ini kerjaannya. Tenang aja geng, karena di Bukalapak ada diskon juga nih yang sama-sama 90% buat kategori gadget dan elektronik. Jadi kalian bisa sekalian tuh upgrade HP jadul kalian biar bisa tambah produktif lagi, memudahkan hidup. Apalagi buat kalian pecinta otomotif, ini juga waktu yang tepat buat belanja semua kebutuhan otomotif dan menangin Yamaha Gear 125. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi deh, cepetan cek-cek sendiri dan cari semua kebutuhan harian kalian di aplikasi Bukalapak. Sekarang kita cari tahu dulu deh tentang desa misteriusnya yang kok bisa tahu-tahu hilang. Nah, buat kalian yang hobi traveling, apalagi yang suka banget sama alam gitu ya, tapi bukan alam badukun, pasti udah nggak asing sama daerah ini, gengs. Karena kejadian yang akan gue bahas kali ini tuh terjadi di daerah yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu dataran tinggi Dieng. Kalau ngomongin Dieng, kita keingetannya tuh cari-carinya enak banget ya. Nah, kawasan yang dikenal dengan keindahan alamnya ini, mulai dari pesona candi, gunung, kawah, telaga, sampai area perkebunan warga yang tersusun rapi, ternyata tersimpan sebuah cerita misteri di dalamnya. Jadi dulu pada tahun 1930, di sekitar lembah pegunungan Dieng, ada sebuah pemukiman penduduk yang terdiri dari beberapa dusun yang bernama Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Yang sampai sekarang kalau kita misalkan mau cari di Google Maps, nama Desa Pekasiran itu ya masih ada. Nah, pada masa itu, salah satu dusun yang paling makmur di Desa Pekasiran tadi adalah Dusun Lagetang namanya, gengs. FYI yang bingung nih mungkin, dusun itu ya maksudnya kayak memang wilayah dari desa itu sendiri. Jadi ini lebih kecil lagi ya lingkupannya. Dan secara geografisnya, Dusun Lagetang ini terletak di ketinggian antara 1600 sampai 1800 mdpl, yang mana wilayah ini tuh merupakan daerah pegunungan dengan topografi curam dan bergelombang juga, dengan rata-rata kemiringan mencapai lebih dari 40%. Dusun Lagetang ini juga berada di kaki bukit, dan areanya itu terbentuk seperti mangkok yang cekung ke dalam ya, dan berhadapan langsung dengan gunung Pengamun-ngamun namanya. Pengamun-amun. Nah, pokoknya hal itu membuat kondisi tanah di Dusun Lagetang ini memang lebih subur dibandingkan dengan dusun-dusun atau area-area di sekitarnya. Hal itu otomatis juga menjadikan penduduk di sana nih banyak berprofesi sebagai petani, yaitu petani tembakau, kentang, wortel, dan kubis dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dusun-dusun lainnya. Bahkan nih, ketika misalkan dusun lain mengalami gagal panen, Dusun Lagetang ini nggak berlaku, gengs. Mereka selalu panen raya, yang sampai dibilang tanah di Dusun Lagetang ini seperti tanah surga karena anti gagal panen klub. Nah, kalau udah panen raya begitu, orang-orang di Dusun Lagetang ini bakal merayakannya dengan perayaan pesta panen, yang namanya juga pesta begitu ya. Pasti nggak lepas tuh dari sebuah acara hiburan yang kalau zaman dulu tuh identik dengan mendatangkan penari. Tapi ini bukan jadinya desa penari ya, beda cerita, itu mah di Banyuwangi. Cuma sayangnya, dulu di sana nih, tarian yang dibawakan itu ada semacam unsur erotisnya, gengs. Yang mana kalau perayaan pesta panen tadi tuh dimulai, pasti udah sepaket tuh sama hal-hal macam mabok-mabokan, perjudian, seks bebas, yang jatuhnya kan zina. Astagfirullahaladzim. Jadi kurang lebih selama 20 tahun, sekitar dari 1930 hingga 1955, penduduk di dusun itu terus menjalani kehidupan yang sama terus nih. Jadi abis mereka kerja, terus hasilnya panen, pesta maksiat dah. Gitu aja siklusnya. Sampai tibalah di tanggal 16 April 1955. Yang mana pada saat itu, malam hari tahu-tahu kondisinya hujan deras. Nah, semua warga yang ada di Desa Pekasiran, yang terdiri dari beberapa dusun tadi ya, itu nggak ada yang berani keluar rumah. Semuanya masuk kunci pintu. Karena mereka ini menganggap situasinya tuh cuacanya berbahaya dan pertanda buruk juga, gengs. Nah, pas mereka lagi berlindung di dalam rumah, tiba-tiba di tengah malam juga terdengar adanya dentuman yang kenceng banget. Otomatis penduduk yang tadinya udah tertidur nih kebangun kaget dan bertanya, wah, suara apaan tuh?
tuh, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berani buat keluar rumah karena keadaannya tuh masih badai dan dianggap tadi cuaca buruk lah. Paginya nih, setelah hujan reda, orang-orang mulai mencari tahu yang semalam tuh suara apa ya. Ternyata pas mereka lihat-lihat, puncak dari Gunung Pengamun-Amun udah gone gitu. Jadi atas gunungnya tuh rompal, hilang gengs, longsor. Dan yang lebih mengagetkannya, longsorannya itu ternyata menimpa Dusun Legetang. Hari itu juga, Dusun Legetang yang tadinya terkenal makmur dan tanahnya tanah surga, dalam semalam bukan lagi rata menjadi tanah doang, melainkan jadi bukit baru. Saking gedenya tuh timbunan dari puncak Gunung Pengamun-Amun tadi. Awalnya kan tadi dijelaskan, kalau struktur dari Dusun Legetang ini kayak mangkok kan. Nah, dalam semalam itu, mangkoknya kayak diisi nasi segunung dan ngebentuk bukit sampai. Jadi bukan mangkuk terus kena longsor jadi rata aja gitu. Enggak, saking banyaknya sampai menggunung lagi. Bayangin berarti itu sebanyak apa gundukannya. Namun yang menjadi misteri sebenarnya adalah di antara Gunung Pengamun-Amun dan Dusun Legetang ini sebetulnya ada sungai dan jurang yang memisahkan mereka di tengahnya, gengs. Logikanya, kalau misalkan bagian atas gunungnya tadi tuh longsor ke bawah, arahnya kan memang ke Dusun Legetang nih. Tapi harusnya jurang sama sungai yang di tengah itu kan ikut kena longsorannya terlebih dahulu nggak sih? Tapi kenyataannya, sungai dan jurangnya itu bersih, gengs. Yang seakan-akan puncak gunungnya ini kayak terbang begitu aja segitu gedenya terus numplek gitu, numpahin ke Dusun Legetang. Saking anehnya peristiwa itu, warga mulai mengkait-kaitkan hal tersebut dengan cerita mistis, di mana mereka menganggap kalau kejadian longsornya puncak gunung tadi itu merupakan azab dari Tuhan. Karena memang perilaku warga dari Dusun Legetang itu bisa dibilang tercela ya. Jadi ini mirip-mirip sama cerita kaum Sodomnya Nabi Lut, gengs, di mana para warganya ini melakukan maksiat. Ya karena Dusun Legetang yang semulanya tadi tuh kayak mangkok kosong, tahu-tahu menjadi bukit besar gitu yang diisi. Warga dan pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pencarian ataupun evakuasi. Selain memang alat berat pada tahun segitu, sulit ya untuk mencapai lokasinya. Ditambah kalau dilihat pakai kasat mata pun, bisa dipastikan itu ya nggak ada yang selamat lah kayak begitu. Akhirnya dibangunlah sebuah kayak semacam tugu peringatan yang diletakkan di atas tempat Dusun Legetang itu dulunya berada. Yang mana itu menjadi semacam penghormatan terakhir untuk para penduduk Dusun Legetang dan menjadi pengingat juga bagi masyarakat bahwa tragedi hilangnya Dusun Legetang benar-benar pernah terjadi. Jadi ini bukan semacam legenda atau rumor doang, gengs. Dan sampai saat ini, Tugu itu masih berdiri kokoh dan dikenal sebagai Tugu 55 karena kejadiannya tadi kan di tahun 1955. Nah, semakin berkembangnya ilmu, kondisi longsor yang tadi itu misterius dicoba nih dijelaskan secara ilmiah. Di mana Gunung Pengamun-Amun itu kan memiliki lereng curam yang mana menjadi faktor penyebab terjadinya longsor. Selain memang curam, longsornya material dari Gunung Pengamun-Amun itu dipicu dengan adanya memang retakan dan celah dari curah hujan yang tinggi terus-menerus. Jadi lama-lama itu kegerus dan makin lama juga makin besar retakannya. Nah, retakan yang bercelah tadi itu memudahkan air hujan masuk ke dalamnya sehingga meningkatkan kandungan air dalam tanah. Yang mana tingginya kandungan air itu meningkatkan beban lerengnya. Jadilah longsor, gengs. Tapi kan itu penjelasan kenapa ini gunung bisa longsor. Dan jatuhnya memang logis. Karena tadi tuh ada retak, terus diguyur hujan terus-menerus, airnya masuk, tanahnya jadi berat, patah lagi itu istilahnya. Namun tetap aja, nggak ada yang betul-betul bisa menjawab masalah kenapa itu sungai sama jurang ada di tengah-tengah yang harusnya dilewati juga sama longsorannya. Kok bersih baik-baik aja, jadi kayak longsorannya loncat ke sebelahnya langsung tuh ke Dusun Legetang. Takut ya. Dan ngomongin tentang daerah dataran tinggi Dieng, yang memang memiliki pesona indah banget ya. Sampai-sampai memang menjadi dataran tertinggi kedua di dunia setelah Nepal. Ternyata beberapa di daerahnya itu juga lumayan berbahaya dan rawan bencana. Sebelum tragedi hilangnya Dusun Legetang tadi, secara bertahap nih, kawah di Pegunungan Dieng beberapa kali juga diketahui mengeluarkan gas beracun sampai tahun 2013 kemarin, gengs. Gunung Dieng itu sebenarnya memiliki setidaknya 10 kawah, yaitu Si Banteng, Candra di Muka, Si Leri, Pagar Kandang, Si Gelagah, Bitingan, Si Kidang, Pakuwojo, Si Nila, dan Timbang. Nah, kawah Si Nila dan Timbang ini yang merupakan kawah Dieng paling aktif mengeluarkan gas beracun berbahaya, gengs. Yang mana pertama kali itu tercatat memakan korban pada tahun 1928, tepatnya di kawah Timbang dulu nih. Peristiwa itu aja mengakibatkan ada 39 korban, gengs. Hingga 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1939, kawah Timbang tadi itu kembali menyemburkan gas beracun yang menyebabkan 10 korban jiwa lagi melayang. Sampai di situ tapi, pada 20 Februari 1979, terjadi lagi tuh sebuah letusan yang mengeluarkan gas beracun di Pegunungan Dieng. Malah waktu itu beritanya sampai menjadi perbincangan internasional, gengs. Dimana kali ini terjadinya di kawah Si Nila. Semua diawali dengan serangkaian gempa dan suara dentuman keras tuh dari gunung-gunung yang meletus awalnya. Dan dentuman itu dibarengi dengan udara yang terasa sangat panas dan bau belerang yang juga nyesakin hidung banget. Setelah mendengar dentuman tersebut, penduduk desa yang paling dekat dengan lokasi, yaitu di desa Kepucukan namanya, pada berusaha lari dong panik buat menyelamatkan diri. Sebagian ini berlari ke arah selatan dan sebagian lagi ke arah barat, gengs. Jadi karena panik nih mungkin pada nggak tahu, yang penting lari aja deh. Sayangnya, mereka tadi yang pada ke arah barat itu kemudian pada terjebak gas
beracun yang muncul tahu-tahu dari bawah tanah dan akhirnya nggak selamat. Istilahnya ini mereka semacam mengambil jalan yang salah, gengs. Yang membuat situasinya orang-orang pada bergelimpangan udah di tanah tuh kayak di film-film yang kurang lebih ada sebanyak 149 orang yang nggak selamat, gengs. Sementara tadi yang pada lari ke arah selatan itu akhirnya selamat dan langsung diungsiin yang kurang lebih berjumlah 999 orang. Ngerinya lagi, kejadian yang emang udah lawas itu ya terulang lagi, gengs, 2 kali lagi kulangnya. Tepatnya di tahun 2011 dan 2013. Tapi untungnya sih belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya tadi tuh. Ditambah teknologi kan juga semakin canggih. Jadi saat udah ada tanda-tanda nih letusan dan gas beracun yang mau keluar, langsung terdeteksi dan diatasi dengan baik. Jadinya tidak ada korban jiwa lagi karena udah pada dievakuasi duluan. So itu tadi lah cerita misteri dari tanah yang sebenarnya indah banget ya, dataran tinggi Dieng, tapi ternyata di balik keindahannya itu menyimpan sebuah cerita yang cukup ngeri. Ya semoga kita semua bisa dilindungi ya, gengs. Thank you semua juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah karena banyak sekali video-video yang seru-seru di Bukalapak yang pastinya eksklusif hanya tayang di channel Bukalapak ini aja. Jangan lupa juga sekalian cek-cek aplikasi Bukalapak dan borong semua deh barang-barang kebutuhan kalian karena lagi banyak diskonnya up to 90%. Kapan lagi? Oke? Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi. Dadah. Buka aja Bukalapak.